Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Loputu Adelia Friska Dewi, nomor resmi 29 dengan NIM 191103152 dari kelas G semester 4. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pecahan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai materi pecahan. Pecahan ini sendiri digunakan untuk menggambarkan bagian dari suatu keseluruhan, bagian dari suatu daerah, bagian dari suatu benda, maupun bagian dari suatu himpunan. Pecahan ini dapat kita tuliskan dengan A per B, yang dimana A merupakan pembilang dan B merupakan penyebut. A dan B ini sendiri memiliki syarat, yaitu dimana mereka harus bilangan cacah dan B tidak boleh sama dengan 0. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari pecahan. Jenis-jenis dari pecahan ini sendiri dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, pecahan ekuivalen, lalu pecahan paling sederhana, lalu pecahan senama, dan yang terakhir adalah pecahan campuran. Nah, baik, selanjutnya yang pertama adalah pecahan ekuivalen. Pecahan ekuivalen ini sendiri merupakan pecahan-pecahan yang memiliki nilai bilangan yang sama. Seperti contohnya 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6. Nah, dari ketiga pecahan ini terlihat bahwa mereka memiliki nilai bilangan yang sama, yaitu 1/2. Nah, lalu yang kedua merupakan pecahan paling sederhana. Suatu pecahan dapat dikatakan paling sederhana apabila pembilang dan penyebutnya tidak mempunyai faktor persekutuan. Seperti contohnya 3/7 ataupun 4/5. Nah, lalu yang ketiga, pecahan senama. Suatu pecahan dapat dikatakan senama apabila pecahan-pecahan tersebut memiliki penyebut yang sama. Seperti contohnya 2/6, 3/6, 4/6. Lalu selanjutnya merupakan pecahan campuran. Pecahan campuran merupakan pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Contohnya adalah 9/4. Nah, jadi dari sini dapat kita lihat bahwa pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Dan 9/4 ini dapat kita sederhanakan menjadi 2/1/4. Nah, baik, selanjutnya saya akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Pecahan desimal itu ada yang per 10, per 100, dan per 1000. Nah, contoh dari pecahan desimal per 10 adalah 6/10, maka dapat kita ubah menjadi 0,6. Jadi pecahan per 10 itu adalah satu angka di belakang koma. Lalu selanjutnya per 100, contohnya adalah 37/100. Nah, maka kita desimalkan menjadi 0,37. Jadi per 100 itu adalah dua angka di belakang koma. Lalu yang terakhir adalah per 1000. Contohnya adalah 455/1000. Kita desimalkan menjadi 0,455. Jadi per 1000 itu 3 angka di belakang koma. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai persen atau per 100. Nah, persen ini dapat kita lambangkan dengan lambang ini. Jadi contohnya misalnya
27/100. Maka dapat kita ubah menjadi 27%. Selain persen, ada juga per mil, yaitu per 1000. Contohnya misalnya 423/1000. Maka dapat kita ubah menjadi 423 per mil. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai operasi hitung pada pecahan. Yang pertama adalah penjumlahan. Nah, di sini saya memiliki satu buah contoh soal, yaitu 2/4 ditambah dengan 1/8 sama dengan titik-titik. Nah, untuk menyelesaikannya, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. 4 kita akan samakan menjadi 8, yaitu 2/4 agar menjadi 8, maka kita akan kali 2. Kali 2, jika penyebut dikali 2, pembilang juga dikali 2. Ditambah 1/8. Maka hasilnya adalah 4/8 ditambah 1/8. Nah, jika penyebutnya sudah sama, maka kita akan menjumlahkan saja. Jadi hasilnya adalah 5/8. Lalu operasi hitung yang kedua adalah pengurangan. Nah, di sini saya memiliki satu buah contoh soal, yaitu yang pertama 8/10 dikurangi 1/5. Maka hasilnya sama dengan. Nah, untuk menyelesaikan soal ini sama seperti penjumlahan, yaitu kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Jadi 5 ini bisa dikali 2 agar sama dengan 10. 8/10 dikurang 1/5 dikali 2 kali 2 sama dengan 8/10 dikurangi 2/10. Jadi hasilnya adalah 6/10. Lalu yang ketiga adalah perkalian. Nah, di sini saya memiliki satu buah contoh soal, yaitu misalnya 3/5 dikali 2/4 sama dengan. Nah, untuk menyelesaikan soal perkalian, kita hanya dengan cara mengalikan lurus. Pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut. Jadi 3 dikali 2 sama dengan 6, per 5 dikali 4 sama dengan 20. Baik, sekian video yang dapat saya sampaikan mengenai pecahan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Akhir kata saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua.